Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ada sukacita amin pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya bahwa kita selalu akan mengalami kebaikan Tuhan dari hari-hari kita. Karena kita tahu Tuhan selalu setia menemani setiap perjalanan hidup kita. Terlebih kehidupan kita ada dalam hatinya Tuhan. Kehidupan kita ada dalam pikirannya Tuhan. Dan kehidupan kita ada dalam rencananya Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan ucapan syukur kita atas setiap kebaikan Tuhan yang telah kita terima. Haleluya. Thank you Lord. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati indah bersamamu Tuhan. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Saya untuk bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh lagi. Haleluya. Kau baik Tuhan. Kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku suka dan duka yang ku lewati indah bersamamu Tuhan. Kasih-Mu selalu mengalir penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam kasih-Mu selalu mengalir penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur, ku ada dalam hati-Mu. Kami bersyukur setiap kasih setiamu hidupku. Penuhi kehidupanku. Engkau setia menguatkanku, ku bersyukur karena Kau setia. Ku bersyukur untuk selama-lamanya. Bersyukur ku ada dalam kasih-Mu
setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Kau setia menguatkanku. Ku bersyukur ku ada dalam hatimu. Bersyukur kasih setiamu Bapa. Kasih-Mu cukup bagiku Tuhan. Allah di hidupku tiada yang lain di hatiku. Hanya Engkau yang ku sembah. Kaulah segalanya dalam hidupku, dalam hidupku. Yesus, Yesus. Sungguh kami merasakan kasih Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan kami. Dan kami tiada hentinya untuk kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan. Ajar untuk kami boleh mengingat kembali setiap pertolongan Tuhan di masa-masa sulit. Tuhan masih pelihara hidup kami sampai kami masih ada sampai hari ini. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami juga mau jadi anak-anak Tuhan yang setia. Karena kami juga tahu Tuhan, kami punya Tuhan yang setia, yang gak pernah ninggalin kami. Di saat kami mengandalkan manusia, kadang kali kami merasa kecewa. Tapi di saat kami menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau lebih lagi bersorak-sorai, kami mau lebih lagi meninggikan nama Tuhan di tempat ini. Satukan hati dan pikiran kami, biar segala pujian kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Siap untuk memuji Tuhan, amin. Kita mau sama-sama percaya penuh sama Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Boleh lambaikan tangan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semuanya, hey! Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Come on, hey! Ku mau selalu bersyukur
sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Kita mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan, amin. Raja di atas segala raja. Haleluya. Lebih semangat lagi. Hey, woo. Sama katakan, batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Say haleluya.
dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak nyatakan. Siapa namanya? Yesus, Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Semuanya bersorak masyurkan. Yesus, Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia, agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oke, silakan duduk kembali Bapak Saudara. Apapun yang menjadi musim hidup kita, dalam keadaan lembah kekelaman, dalam keadaan baik, selama kita bersama dengan Tuhan, itu adalah sebuah kekuatan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Itu sebuah anugerah yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Haleluya. Biarlah kita boleh terus berjalan bersama dengan Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Teruslah tuntun setiap jalan kami. Haleluya.
besertaku. Berjalan bersama kami, tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Berjalan bersamaku, tak pernah meninggalkanku, Tuhan yang setia. Saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Berjalan bersama kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Lebih lagi katakan, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan selalu beserta dengan kami. Biar kami juga boleh terus menyerahkan segenap kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap kami yang mungkin hari-hari ini jauh dari Tuhan, bawa kami kembali untuk kami boleh mendekat. Karena kami tahu kami nggak bisa apa-apa di luar Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan sama-sama menyambut firman Tuhan. Tuhan berkati Koloki yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Biar setiap benih firman Tuhan itu yang ditabur boleh tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi biarlah kami juga berkomitmen untuk kami melakukan firman-Mu, sehingga itu mengubahkan kehidupan kami. Berbicara atas setiap kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, shalom, ada sukacita, amin. Berapa banyak di antara kita yang merasa diberkati Tuhan melalui pujian dan penyembahan, haleluya. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi lebih dahsyat lagi, amin, haleluya. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang sudah melayani Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mudah-mudahan khotbah saya selesai minggu ini. Kalau tidak selesai berarti bagi 2, saya khotbah 4 kali ya bulan ini ya. Mudah-mudahan saya juga berharap saudara tidak bosan lihat muka saya ya. Oke, hari ini kita akan sama-sama masih belajar kebenaran firman Tuhan. Minggu pertama Bapak Gembala pernah bahas tentang mengikut Yesus. Hari ini juga masih membahas tentang motivasi kita dalam mengikut Tuhan. Saya mau katakan begini saudara, tidak semua orang yang ikut Tuhan adalah murid. Sama-sama bilang murid. Sama-sama bilang murid. Sama-sama bilang murid. Nggak semua yang datang ke gereja dengar khotbah itu catat. Yang namanya murid itu mencatat Bapak Ibu. Saya kagum banget dengan sebuah gereja yang membiasakan diri mencatat setiap khotbah, itu luar biasa. Ya, gak semua orang yang datang kepada Tuhan, mereka adalah orang yang rindu mencari wajahnya. Kebanyakan dari mereka cuma cari berkatnya. Saudara tipe yang mana saudara? Hari ini judul khotbah saya adalah Just Follower or True Disciples. Kita itu cuma pengikut atau murid. Ingat ya Bapak Ibu Saudara, Tuhan gak cari pengikut, tapi Tuhan cari murid. Jadikanlah semua bangsa muridku, bukanlah jadikanlah semua bangsa pengikutku. Amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara yang punya IG-nya pengikutnya banyak, followernya banyak, jangan terlalu bangga. Tuhan gak cari pengikut loh saudara. Karena Tuhan cari murid. Ya. Nah, ayat ini cukup panjang dari Yohanes pasal 6 ayat 25 sampai 71, tapi saya tidak akan baca semua ayat saudara satu persatu. Selesai khotbah saya udah kalau baca ayat ya. Tapi saya akan bagi menjadi 2 bagian. Nah kita lihat apa sih kalau misalnya hanya pengikut, just follower. Apa kriterianya just follower? Saya bedah dari Injil Yohanes saudara. Yang pertama adalah kalau pengikut itu cuma kejar berkat. Nah dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, saudara perhatikan ayat 25 sampai 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila mana engkau tiba di sini? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bayangkan loh. Ya, peristiwa sebelumnya adalah Yesus mengadakan mujizat. 5.000 orang makan kenyang. Makan apa saudara? Roti. Mereka makan sampai kenyang saudara. Tapi firman Tuhan katakan apa? Ketika mereka mencoba mencari Tuhan, Tuhan bilang gitu. Kamu datang cari aku bukan karena kamu telah melihat tanda. Bukan karena kamu melihat aku, bukan karena kamu cari aku. Tapi karena kamu udah makan kenyang. Dengan kata lain, mereka ikut Yesus pengen dapat gratisan makan lagi saudara. Halo, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mungkin firman Tuhan ini keras buat kita semua hari ini saudara. Jangan jadi pengikut Tuhan cuman karena pengen supaya dapat berkat. Saya berdoa saudara datang ke tempat ini bukan hanya kejar berkat. Karena Matius 6 ayat 33 carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Maka apa semuanya berkat itu bonus. Sama-sama katakan bonus. Ya, berkat itu bonus. Jadi makan kenyang itu bonus. Apapun makanannya kan temanya cuma satu. Apa? Kenyang, betul gak ya? Kenyang itu bonus dari yang kamu makan. Bapak Ibu Saudara, mari kita cari Tuhan bukan karena kita supaya dapat gratisan sesuatu. Ada di antara kita yang suka gratisan? Kamu aja deh nelpon aku, biar gak mau telepon gitu gratisan. Kalau zaman saya dulu ada istilah, saya gak tahu zaman sekarang ada gak ya? Zaman saya dulu ada istilah yang namanya telepon 3 detikan. Halo telepon balik dong. Yang telepon balik juga gitu, apa kabar? 3 detik kan, pokoknya sebelum 3 detik tidak akan kena pulsa.
Ada di antara kita kayak gitu? Kalau nelpon ke temennya gitu kan, lu yang telepon gue deh. Taruh gue dikasih Tuhan, jangan jadi orang yang cuma kejar gratisan. Bilang kanan kirimu, jangan jadi orang yang cuma kejar gratisan. Memang betul anugerah Tuhan itu gratis, betul ya? Yesus mati buat kita. Tapi jangan terus kejar gratisannya saudara. Tapi mari kita kejar hadirat Tuhan. Yang kedua saudara, Bapak Ibu Saudara, kalau cuma pengikut ya, cuma mau dengar firman yang menyenangkan telinganya saja. Just follower nih. Kalau cuma pengikut. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-60 dikatakan begini. Sesudah mendengar semuanya itu banyak dari murid-murid Yesus yang berkata apa? Sama-sama 2, 3. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Firman Tuhan katakan makanan keras itu untuk orang yang dewasa. Betul ya? Betul Bapak Ibu Saudara? Hanya untuk orang yang dewasa yang sudah terlatih, firman Tuhan katakan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, Tuhan mengasihi kita, tapi Tuhan gak izinkan kita cuma diemong, dimanja, tapi Tuhan latih kita. Tuhan melatih saudara. Saya melihat cara pendidikan di Jepang itu melatih anak-anak mandiri. Ya, mereka bisa di sekolah, bayangkan loh, di sekolah mereka gak punya petugas kebersihan, yang ngebersihin kelas siapa habis sekolah? Anaknya, wih luar biasa banget. Saya berpikir kenapa di Indonesia nggak bikin seperti itu ya? Kenapa nggak di Indonesia bikin seperti itu? Nah saudaraku dikasih Tuhan, kita jangan cuma dengar firman yang enak saja yang kita dengar. Berkat Tuhan, kemakmuran, kelimpahan. Makanya saya mau katakan khotbah-khotbah yang temanya ikut Yesus, pikul salib, menyangkal diri itu kurang tenar saudara. Lebih tenar yang dapat berkat, melimpah, ya kan? Seperti motivasi, sukses, berhasil dalam waktu singkat. Itu lebih tenar saudara. Tapi saya ingat seorang hamba Tuhan dia bilang gini, pilih tenar atau pilih benar. Halo, pilih tenar atau pilih benar saudara. Ada kalanya khotbah-khotbah yang benar itu enggak selalu populer, enggak selalu bikin tenar pembicaranya. Saya sih enggak masalah, enggak tenar, yang penting saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Yang kedua, ciri yang kedua kalau cuma pengikut cuma pengen dengar firman yang enak didengar. Gak suka teguran, jangan tegur-tegur deh. Ngomongin kekudusan, hidup suci, hidup takut Tuhan, harus ibadah, harus baca firman, harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jangan deh. Khotbahnya yang ringan-ringan saja. Nah saudaraku dikasih Tuhan, kalau ringan-ringan saja berarti setiap hari saudara cuma makan snack. Kenyang gak makan snack? Nggak kenyang, ya. Anak saya itu walaupun giginya tumbuh semua, tahu saudara, ini karena anak-anak ya. Kalau makan daging tuh nggak suka kunyah. Alhasil pengennya ditelan, telan. Beberapa kali didapati anak saya pencernaannya bermasalah. Kenapa? Ternyata nggak pernah kunyah. Karena telan, malas kunyah. Saya bilang kunyah. Saya jadi inget ya, dulu papi saya bilang ke saya gitu, waktu saya kecil nih ya, saya makan nih. Mami saya juga lagi, kunyah, ayo kunyah. Saya gitu juga ke anak saya ya. Firman Tuhan katakan kalau kita dengar firman yang keras, kita perlu mengunyah. Betul nggak? Saudara lagi mengunyah firman nih. Saudara lebih suka mana, bubur atau nasi yang mengenyangkan? Kalau sesekali makan bubur nggak apa-apa ya. Tapi kalau tiap hari makan bubur terus, apa yang terjadi? Makan bubur jam 8 pagi, jam 10, udah lapar loh. Itu perut Indonesia. Jam 8 pagi makan sereal, ada yang kuat sampai jam 12 siang? Saya punya saudara sepupu, saudara, saya waktu itu pernah tinggal sama dia. Saya makan Indomie 2 bungkus waktu itu, dia makan 4 bungkus. Maminya datang, bawa nasi, bawa makanan apa, aku mau makan lagi. Loh bukannya tadi kamu habis makan Indomie, itu snack. Hah, Indomie 4 bungkus snack. Firman Tuhan katakan yuk, kalau kita dengar firman Tuhan mungkin itu keras menegur kita. Mari kita belajar, karena Tuhan sedang melatih. Tuhan bukan ngemong kita terus saudara. Tuhan tidak memanjakan kita, tapi Tuhan sedang mendewasakan kita melalui firman-Nya. Amin. Nah kalau saya bagikan saudara garis besar Injil Yohanes, ya saudara boleh catat, saya tidak akan bacakan ayat-ayatnya. Ada 7 tanda atau 7 mujizat. Nah, jadi Rasul Yohanes itu suka dengan angka 7. Ya. Suka dengan angka 7. Makanya di kitab Wahyu banyak banget ditulis, ya.
ada 7 surat kepada jemaat, betul ya? Ada 7 sangkakala gitu kan? Ada 7 cawan. Nah ini 7 tanda dimulai dari yang pertama adalah air menjadi anggur, kemudian penyembuhan anak pegawai istana, yang ketiga adalah penyembuhan orang lumpuh di Bethesda, kemudian yang keempat memberi makan 5.000 orang, saudara. Yang kelima berjalan di atas air, yang keenam penyembuhan orang buta sejak lahirnya, yang ketujuh itu mujizat yang ditulis adalah kebangkitan Lazarus. Nah itu 7 tanda, jadi garis besar Injil Yohanes itu selalu ada 7 nih. Yang berikutnya adalah 7 perkataan Yesus. The 7 great I am, itu cuma ditulis di dalam Injil Yohanes. Ya, akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah pokok anggur. Semuanya adalah yang dibutuhkan manusia. Roti bicara tentang apa? Mengenyangkan jasmani dan rohani kita. Bicara tentang mengenyangkan rohani kita, kebutuhan rohani kita. Terang bicara tentang apa? Kehidupan, saudara. Kita perlu berjalan di dalam terang, kata firman Tuhan. Nah ini 7 perkataan Yesus, dalam bahasa Inggrisnya the 7 great I am. Kalau saudara pernah baca di dalam kitab Keluaran, Musa pernah tanya sama Tuhan, Tuhan kalau bangsamu itu tanya aku siapa yang kutus kamu? Betul ya, pernah dengar? Bilangnya apa? Namaku adalah aku. Ehye, Asher, Ehye, bahasa Ibraninya. Dan itu semua digenapi dalam pribadi Tuhan Yesus. Aku roti hidup, aku terang dunia, akulah pintu. Itu dijawab sama Tuhan. Makanya di dalam kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu semua bersinergi. Tuhan bilang kepada Musa, kalau orang bertanya siapa yang mengutus kamu, bilanglah aku adalah aku yang mengutus aku. Ya, Ehye, Asher, Ehye, saudara. Oke, nah itu garis besarnya. Nah kalau kita di dalam Yohanes pasal 6, apa sih pelajaran yang kita dapatkan? Baik, nanti saudara boleh ini ya, kalau saudara nggak sempat catat, saudara boleh foto. Enak, zaman sekarang enak ya, foto, cepret. Ya, kita lihat pengajaran yang pertama yang Tuhan ajarkan adalah Kristus itu berasal dari surga. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6, saudara, ayat 38a, firman Tuhan katakan gini, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku. Jadi Tuhan mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, para pengikutnya, Tuhan lagi bilang aku itu berasal dari sorga. Karena asal usul Tuhan itu sangat penting, saudara. Ya, supaya apa? Kita mengerti bahwa Yesus itu setara dengan Allah. Yang ngerti katakan amin. Amin. Nah, asal usul Yesus dari sorga itu merupakan kesetaraan dengan Allah. Yang kedua, Alkitab mencatat di dalam ayat yang ke-38b, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Yang kedua adalah Kristus diutus oleh Bapa. Jadi Tuhan datang ke muka bumi ini bukan kehendaknya sendiri, tetapi karena diutus oleh Allah Bapa. Ini bicara tentang peran dan fungsi Allah yang berbeda. Allah Bapa mengutus anak, anak nantinya mengutus Roh Kudus, saudara. Ya, itu dia. Yang ketiga, Kristus datang untuk menggenapi kehendak Bapanya. Nah kita perlu belajar, kita hidup sebagai orang percaya bukan melakukan kehendak kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah berulang kali katakan kekristenan itu bukan bicara tentang melakukan apa yang saya mau, melakukan apa yang saya suka. Tapi kekristenan bicara tentang melakukan apa yang Tuhan mau, Tuhan suka dan Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan dalam kehidupan kita. Yang ngerti katakan amin. Ya, Kristus datang untuk menggenapi kehendak Bapanya. Itu di dalam ayat 38b dan 39, saya baca 39. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Nah, Allah atau Yesus datang ke muka bumi ini untuk menggenapi kehendak Bapa supaya apa? Semua boleh diselamatkan. Ini adalah misi kedatangan Tuhan. Yang keempat kita lihat, Kristus datang untuk menyatakan hidup yang kekal. Ini yang diajarkan oleh Tuhan. Ya, di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40 dan 47 saya akan bacakan. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ayat 47, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa apa saudara? Barang siapa apa? Percaya ia mempunyai hidup yang kekal. Saya mau tanya, saudara sudah punya hidup yang kekal? Saudara sudah punya hidup yang kekal?
Saya tanya lagi, saudara sudah punya hidup yang kekal? Siapa yang merasa sudah punya hidup yang kekal? Yang percaya, yang yakin sudah punya hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu bukan di sorga nanti, sekarang. Saudara sedang menjalani hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal? Hidup yang berkualitas, hidup yang bermutu. Hidup yang membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Saudara sedang latihan nih cara hidup yang kekal. Amin. Itu yang keempat yang Tuhan ajarkan. Yang kelima saudara, yang Tuhan ajarkan adalah keselamatan merupakan karya Allah melalui Kristus. Ini keselamatan, merupakan karya Allah. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 44 sampai 45 dikatakan gini, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jadi Bapak Ibu Saudara bisa percaya kepada Tuhan Yesus karena Bapa menarik saudara. Amin. Bukan karena dari diri kita sendiri mau percaya, bukan. Karena Bapa menarik kita. Dikatakan, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayat 45 dikatakan, ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu karena kita ditarik oleh Bapa. Kita ditarik oleh Bapa. Paulus bilang apa? Aku ditangkap oleh Kristus. Setiap kita adalah orang-orang yang ditangkap oleh Kristus. Saudara mau pergi kemanapun, saudara pergi menjauh dari hadirat Tuhan. Kalau kita pilihan Tuhan, pasti Tuhan kejar hidup kita. Saya mau katakan anugerahnya mengejar hidupmu. Amin. Oh, saya bersyukur sekali. Saya punya Tuhan yang mengejar hidupku. Perhatikan loh. Kita punya Tuhan yang tergila-gila sama kita. Siapa kita saudara? Sampai Tuhan kejar hidup kita. Gambarannya seperti cowok lagi ngejar cewek. Kejar, saya dulu waktu masih belum menikah. Ya sama istri saya yang masih pacar dulu ya, Melisa. Dia ada di Malang, saya kejar ke Malang. Jadi kalau yang anak muda pacaran baru ngejar ke Bandung mah deket. Ke Malang dikejar. Ya. Saya waktu itu bilang gini sama Tuhan, Tuhan saya gak mau cari pasangan hidup orang Sukabumi Tuhan. Kenapa? Biar ada alasan keluar kota. Biar gak terlalu dekat gitu loh, gak asik gitu, gak ada cerita gitu kan. Iya kan? Minimal Bandung deh, maksimal Semarang gitu ya. Kan jadi seru gitu kan, ada pengejaran, ada mengejar gitu kan. Nah saudara gue dikasih Tuhan, Tuhan mengejar hidup kita. Apa buktinya? Dia mau tinggalkan tahtanya. Dia menjadi manusia, dia kejar hidup kita. Amin. Setiap kita adalah orang-orang yang penuh anugerah Allah. Tuhan kejar hidup kita loh. Haleluya, ikut Yesus itu sangat-sangat mengasihkan. Saudara percaya ikut Yesus itu untung besar? Untung besar. Amin. Kenapa? Karena dia tergila-gila sama kita, dia kejar hidup kita loh Bapak Ibu Saudara. Itu yang kelima. Yang keenam. Kristus adalah roti hidup. 48, 58, akulah roti hidup. Ya. Kenapa disebut roti hidup? Kenapa Tuhan ngomongnya roti hidup? Karena dia ngomongnya di daerah Israel sana. Makanan utama mereka apa? Roti. Mungkin kalau Tuhan Yesusnya orang Indonesia, akulah nasi hidup. Ya, akulah roti hidup. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, apa saudara? Ia akan hidup selama-lamanya. Bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun mereka makan apa? Makan mana. Firman Tuhan katakan mana itu roti dari surga. Haleluya. Roti dari surga. Tuhan berikan setiap hari. Firman Tuhan katakan pungut. Roti pungut mana tiap-tiap hari. Betul ya? Tiap-tiap hari. Artinya apa? Dengar firman tiap-tiap hari. Amin saudara. Bersekutu sama Tuhan tiap-tiap hari. Ya, akulah roti hidup. Kalau orang Israel, nenek moyang bangsa Israel, mereka makan mana? Roti dari surga. Tetapi kita orang percaya luar biasa loh. Roti dari surga yaitu pribadi Kristus sendiri hadir untuk kita. Saudara dikasih Tuhan,
Firman Tuhan katakan manusia bukan hidup saja dari roti saja, tetapi dari setiap firman. Roti bicara tentang apa? Firman. Roti bicara tentang pribadi Allah di dalam Kristus. Haleluya. Saudara makan setiap hari? Berapa di antara kita yang masih makan setiap hari? Boleh angkat tangan? Oh iya. Masih makan makanan kan? Atau makan orang? Iya kan? Makan apa? Makanya pertanyaan makan apa gitu kan ya. Bukan makan siapa hari ini. Makan apa kamu hari ini? Tapi ya bukan makan siapa. Kalau saudara masih makan hari ini, makan setiap hari, itu bukti pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Makanya doanya Tuhan Yesus apa yang diajarkan pada murid-murid ya. Berikanlah kepadaku apa? Makanan yang secukupnya pada hari ini. Padahal istri kita minta belanja bulanan ya. Tapi doanya Tuhan hari ini gitu ya. Karena kenapa Tuhan berikanlah kepada kami makanan 1 bulan. Kan selesai ya, kelar udah ya. Tapi hari ini supaya apa? Kita bergantung sama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita bergantung sama Tuhan. Bukan pada manusia, amin. Yang ketujuh, ajaran apa yang Tuhan berikan? Makan dagingku, waduh kayaknya kita kanibal banget ya. Dan minum darahku. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 53 sampai 54. Dikatakan begini, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum, apa saudara? Darahnya, kamu tidak mempunyai hidup yang di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup, apa saudara? Yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kenapa bicara tentang daging dan darah? Di dalam daging dan darah itu ada jiwa. Saudara makan daging ayam. Ada kalanya kan kita suka gak sengaja makan daging ayam masih ada darahnya ya. Pernah gak makan daging ayam ternyata masih udah digoreng pas kita buka masih ada darahnya. Daging dan darah itu bicara tentang jiwa. Jadi kamu tiap hari makan daging ayam, makan jiwa ayam. Perhatikan baik-baik ya. Saya pernah sampaikan kepada saudara kan, supaya kita hidup secara jasmani harus ada yang mau mati buat kita. Setuju nggak? Apa yang mau mati buat kita? Ikan, ayam, sapi. Ada di antara kita yang makan ayam masih hidup? Ngeri betul. Perhatikan. Ya, daging dan darah bicara tentang jiwa Kristus. Artinya apa? Menyatu dengan jiwa Kristus supaya kita menghasilkan keserupaan dengan Kristus. Kemarin Bapak Willy sempat sebut kalau kita menyembah, ya kita akan menjadi serupa dengan apa yang kita sembah. Kalau saudara menyembah Tuhan, saudara akan semakin serupa dengan Tuhan. Nah Tuhan mau kita makan daging Kristus dan darah Kristus itu bicara tentang apa? Jiwa Kristus itu bicara tentang firman, bicara tentang kehadiran Tuhan. Supaya apa? Saudara semakin serupa dengan Kristus. Ingat ya, goalnya kita ikut Tuhan, percaya Yesus bukan sekedar masuk sorga. Supaya saudara semakin serupa dengan Kristus. Ya, baik pikiran, baik perasaan. Kita sama dengan Kristus. Di dalam Filipi pasal yang ketiga saudara, Paulus bilang gini, sama-sama kita baca 2-3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana apa saudara? Aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Saudara mau menjadi serupa dengan Kristus? Saudara mau semakin serupa dengan Kristus? Ada istilah what will Jesus do? What will Jesus do? Apa yang akan Tuhan lakukan? Kalau saudara jadi Yesus kira-kira kerja, kalau saudara kerja, kira-kira kalau Kristus kerja bakal gimana tuh? Saudara karyawan nih, contoh ya, misalnya Kristus jadi karyawan kerja, kira-kira dia akan jadi karyawan yang bagaimana? Terlambat, seling bolos, enggak dong. Kalau misalnya ya Kristus itu jadi pimpinan perusahaan, kira-kira dia bakal jadi pimpinan perusahaan yang bagaimana? Tukang pecat orang, gaji ditahan, enggak dong. Firman Tuhan bilang kita supaya semakin serupa dengan Kristus. Amin. Ini yang Tuhan ajarkan. Tapi kita lihat,
respon orang-orang Yahudi yang cuma jadi follower. Perhatikan ayat 6, pasal 6 ayat 41, 42. Firman Tuhan katakan gini, maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Ayat 61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut, next slide. Tentang hal itu berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Ya, respon yang cuma jadi follower nih, ketika dengar pengajaran yang Tuhan berikan. Next slide. Yang pertama adalah mereka bersungut-sungut. Apa itu bersungut-sungut? Menggerutu. Hah, masa sih dia roti yang dari sorga? Bapak ibunya kan kita kenal. Satu kompleks perumahan sama kita. Yang kedua, meragukan. Yang ketiga, tidak percaya. Dan yang keempat, tergoncang imannya. Bapak ibu saudara dikasih Tuhan, mari hari-hari ini mungkin kita bisa lihat pengajaran di dalam YouTube dan lain sebagainya. Mari kita punya pengajaran yang benar. Supaya apa? Kita tidak tergoncang juga iman kita. Ya, Tuhan mengajarkan kepada orang-orang Yahudi, aku juru selamat, aku menyatakan hidup yang kekal. Mereka bersungut-sungut, mereka meragukan, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Saudara masih percaya bahwa Yesus ada juru selamat? Saudara masih percaya bahwa Yesus satu-satunya jalan keselamatan buat setiap kita? Amin, saudara. Ini responnya. Di dalam Ibrani pasal yang kelima, kita mengatakan ayat 12 sampai 13, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras, kata firman Tuhan. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Mari Bapak Ibu Saudara, pastikan kita bukan jadi cuman follower saja, tapi kita adalah murid yang siap belajar. Termasuk mungkin itu ajaran firman Tuhan keras buat kita. Tapi kita terbuka untuk diajar oleh Tuhan. Tuhan, ini aku siap terima pengajaran daripada Tuhan. Ya, kita lihat yang ketiga saudara, ciri follower. Yang ketiga adalah ikut Yesus situasional. Tidak sungguh-sungguh percaya dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita lihat ayatnya. Yohanes pasal 6 ayat 64 sampai 66 dikatakan begini. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus? Siapa yang menyerahkan Tuhan Yesus? Yudas. Ikut Yesus 3,5 tahun. Firman Tuhan katakan tidak percaya. Ayat 65, lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ayat 66, kita baca sama-sama ya, 66. 2, 3. Mulai dari waktu itu apa? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Halo, Bapak Gembala pernah tanya, 10 tahun kemudian apakah saudara masih percaya Yesus? Mulai mikir nih. 5 tahun ke depan apakah saudara tetap percaya Yesus? 10 tahun lagi apakah saudara tetap ikut Yesus? 15 tahun lagi apakah saudara tetap ikut Yesus? Sampai akhir hayat apakah engkau tetap ikut Yesus? Firman Tuhan katakan apa? Mulai dari waktu itu. Banyak murid-muridnya mengundurkan diri. Kata mengundurkan diri itu artinya exit. Gak punya komitmen, mengundurkan diri. Firman Tuhan katakan janganlah kamu mengundurkan diri. Ada yang sudah berpikir mengundurkan diri dari Tuhan? Dan tidak lagi mengikut dia. Nah ini Bapak Ibu Saudara, mari kita jadi orang-orang percaya yang tetap ikut Yesus. Sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi. Karena saya bukan hanya follower, saya bukan sekedar pengikut, tapi saya murid. Sama-sama bilang dengan saya bukan sekedar pengikut. 2, 3, saya bukan sekedar pengikut, tetapi murid sejati. 2, 3, saya bukan sekedar pengikut, tetapi
Murid sejati itu tidak akan tinggalkan Yesus. Lagi diberkati, puji Tuhan ikut Yesus. Lagi gak punya duit, tetap ikut Yesus. Lagi sakit, tetap ikut Yesus. Ada seorang hamba Tuhan, ini cerita dari istri saya. Dia kena kanker. Kena cancer saudara. Ya, kanker otak. Aduh serem banget deh. Tapi sampai akhir hayat hidupnya, dia tetap melayani Tuhan. Walaupun gak bisa pelayanan lagi di mimbar. Gimana? Apa yang dikerjakan? Dia bikin renungan. Dia tulis buku. Dia bilang, selama saya masih punya kemampuan, kekuatan, saya mau tetap melayani Tuhan. Kanker otak loh. Apapun yang terjadi, kita mau tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, kita mau tetap setia ikut Yesus. Amin. Haleluya. Coba lihat kanan kirimu. Pengikut atau murid. Mari setiap kita pastikan kita adalah murid Yesus yang tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi saudara. Ya. Nah kita lihat yang berikutnya. Wah berarti bisa selesai nih hari ini. True disciple. Apa ciri-cirinya kalau murid yang sejati? Kalau yang pertama tadi kita belajar. Ya, kalau pengikut itu cuma kejar berkat. Tapi kalau murid itu mengejar pribadi dan kebenarannya. Firman Tuhan katakan, Tuhan Yesus berkata di dalam ayatnya ke-27, Yohanes pasal 6, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Tuhan bilang, kamu jangan cuma kejar berkat, tapi cari kebenaran, cari pribadinya Tuhan. Cari wajah Tuhan. Pemazmur begitu banyak dia tulis, carilah wajah Tuhan. Ku cari wajahmu Tuhan. Mari setiap pagi kita cari wajah Tuhan. Cari kebenarannya Tuhan. Itu yang pertama. Murid yang sejati dia bukan sekedar kejar berkat. Tapi dia kejar pribadi dan kebenarannya. Yang kedua, mengikuti Yesus dan memiliki hati yang mau diajar. Ya, kita perlu punya hati yang mau diajar. Siap diajar, siap dibentuk sama firman. Mau belajar firman Tuhan secara konsisten. Kita baca, merenungkan, membagikan secara konsisten. Kita belum belajar. Ya, murid-murid Tuhan yang lain yang cuma jadi pengikut, firman Tuhan katakan ini perkataan yang keras. Banyak yang tidak bisa terima dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi bila setiap kita punya hati yang mau terus diajar. Amin. Yang mau terus diajar. Ini juga bicara tentang apa? Kerendahan hati saudara. Kalau kita mau diajar, kita mau belajar firman. Ya, kita mau terus dengar firman, kita mau terus ya mau jadi murid. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan mempertajam pendengaranku. Coba kita akan baca satu ayat. Saya diingatkan ayat itu. Di dalam Yesaya ya kalau salah. Yesaya pasal 50. Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat, tidak ada di slide, mungkin bisa ditampilkan. Yesaya pasal 50 ayat yang keempat. Sama-sama kita baca yuk, 2, 3. Telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi apa? Ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Di masa pandemik murid-murid ini belajar secara online, betul ya? Secara online. Mereka belajar melalui aplikasi, melalui YouTube, melalui Zoom, gitu, melalui Google Meet. Ada lagi yang baru Microsoft Teams dan lain sebagainya. Mereka setiap hari, setiap pagi. Firman Tuhan katakan gini loh, kita itu murid. Sama-sama katakan saya murid. Firman Tuhan katakan apa? Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberi apa? Semangat. Jadi Tuhan melatih dua hal ini. Lidah dan telinga kita. Lidah untuk memperkatakan dan perkataan itu memberi semangat kepada orang yang mendengar perkataan kita. Tuhan juga melatih pendengaran kita, mempertajam pendengaranku. Mempertajam
tajam pendengaranku. Yang biasa dengerin musik lama-lama makin tajam pendengarannya. Ya perlu latihan, itu perlu latihan. Practice makes perfect. Latihan terus, latihan. Saya pernah cerita ya, Jacob Collier itu dia diberikan talenta sama Tuhan, gifted, anak berbakat. Umur 2 tahun, mamanya nyalain vacuum cleaner. Mamanya bilang gini, Jacob, what note is it? G, nada vacuum cleaner aja bisa tahu nada G. Dia latih, bayangkan loh. Orang kalau stem piano itu pakai alat, ada yang namanya garpu tala. Dia nggak perlu garpu tala, dirinya sendiri jadi garpu tala. Kenapa? Dia mempertajam pendengarannya. Wow, sampai bener-bener. Kalau dicuning, kalau saudara yang pemain musik, saudara tahu dicuning itu masternya harus 440. Dia bisa tahu ini nggak 440 nih. Luar biasa loh. Telinganya begitu tajam. Kalau saudara melatih semakin tajam pendengaran kita. Kita semakin tahu ini suara Tuhan atau suara hantu. Halo? Ini suara Tuhan atau suara hantu. Karena suara Tuhan sama suara hantu beda tipis. Halo Bapak Ibu Saudara. Ini kayaknya jodoh dari Tuhan. Kata Tuhan bukan. Jodoh nih, suara Tuhan nih, jodoh nih. Padahal gak seiman. Tapi jodoh pasti nih buat cari jiwa ini. Mari kita perlu mempertajam pendengaran kita, amin. Kita itu apa? Seorang murid. Perhatikan, Tuhan memberikan kepada kita lidah seorang murid. Tuhan mempertajam pendengaran kita, haleluya. Saudara mau terus dipertajam pendengaranmu? Dengar apa? Dengar firman. Kalau saudara sebagai pemain musik, dengar musik. Ya, teman-teman yang suka main musik nih, kadang belum ngulik aja udah tahu nih. Ini nadanya ke fa nih, keempat, ketiga, kedua, chordnya gitu gak sih? Ya udah biasa main musik ya. Oh ini kayaknya 1, 7, 6, 5. Kalau jemaat yang gak main musik mungkin bingung 1, 7, 6, 5 apa. Tapi ya kalau terbiasa kan tahu. Kalau terbiasa kan tahu. Saya melihat anak saya saudara, Rafael itu sekarang sedang senang-senangnya dengar musik klasik. Ya, kerjaannya tiap hari sekarang gini. Bangun tidur, sarapan pagi, habis sarapan ke kamar, apain? Nyalain keyboard, dia main keyboard. Udah bosan tinggalin, main-main yang lain balik lagi. Setengah jam main balik lagi. Main yang lain bosan balik lagi keyboard. Terus gitu saya berdoa, Tuhan berikanlah kemampuan bermain musik. Terus saya ngobrol sama Willy ternyata Cleon juga belajar not balok ya. Anak saya karena sudah mulai bisa baca, dia belajar baca not balok saudara. Do re mi-nya tapi not balok. Terus perlu melatih, karena melatih semakin kita menjadi semakin hebat, betul ya? Kita perlu melatih, mempertajam pendengaran kita. Nah kita lihat saudara, yang berikutnya, bagian yang terakhir. Yang ketiga, selesai juga ya minggu ini. Minggu depan Bapak Gembala. Masa saya ambil jatahnya ya. Yang ketiga saudara, kalau true disciple, saya minta para pemain musik, tapi ke depan, sungguh-sungguh percaya dan tetap setia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, perhatikan loh, Tuhan itu gak ketakutan kehilangan pengikut. Halo? Tuhan tidak pernah ketakutan kehilangan pengikut. Dia bilang gini sama muridnya, ke-12 muridnya, Tuhan tanya gini, apakah kamu tidak mau pergi juga? Kayak nantang ya Tuhan ya. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Kalau benar murid sejati saudara, sungguh percaya dan tetap setia. Tuhan mau kita jadi orang yang tetap setia. Sampai akhir hayat hidup kita. Ayat yang terakhir Wahyu pasal 2 ayat 10 dikatakan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau apa saudara? Setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Kesimpulannya, ini dia. Cuma pengikut, dia cuma kejar berkat. Tetapi murid yang sejati dia mengejar pribadi dan kebenarannya. Kalau just follower mau dengar firman yang menyenangkan telinganya saja.
Tetapi true disciple mengikut Yesus dan memiliki hati yang mau diajar, teachable heart. Just follower situasional, tidak sungguh-sungguh percaya, pada akhirnya meninggalkan Yesus. Tetapi true disciple sungguh-sungguh percaya dan tetap setia. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita akan naikkan pujian. Akhir hidup, sampai akhir hidup. Bapa, Engkau mengenalku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Mari kita bangkit berdiri. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Mari setiap kita melihat diri kita masing-masing, kita koreksi hati kita masing-masing. Apakah kita cuma jadi pengikut yang hanya mengejar berkatnya Tuhan? Hanya mau dengar firman yang menyenangkan telinga kita saja. Gak sungguh-sungguh percaya dan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita ikut Yesus secara situasional, kondisi. Kalau keadaan baik,
aku mau setia. Kalau keadaan tidak baik, aku meninggalkan Tuhan. Atau kita adalah murid-murid yang sejati yang Tuhan rindukan. Ingat, Tuhan gak cari pengikut, tapi Tuhan cari murid. Tuhan rindu orang-orang yang setia. Orang-orang yang mau dibentuk, yang punya teachable heart, hati yang mau diajar. Yang terus mengejar pribadinya Tuhan. Mengejar hadiratnya Tuhan setiap hari. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Mari kita bangun hubungan dengan Tuhan. Lebih lagi mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan. Menjelang kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi, mari kita semakin mengenal pribadinya. Semakin serupa dengan Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang datang dengan pergumulan, masalah dalam hidupmu. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Mungkin saudara datang dengan masalah dalam rumah tanggamu, pernikahanmu, pekerjaanmu, keuanganmu. Atau mungkin saudara dalam keadaan sakit, atau orang-orang di sekelilingmu, atau keluargamu, saudaramu dalam keadaan sakit. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Mereka datang dengan setiap pergumulan mereka. Mereka datang bukan hanya mengejar berkatnya Tuhan, tapi mereka datang mengejar hadirat-Mu Tuhan. Mengejar firman dan kebenaran yang daripadamu Tuhan. Dan mereka Tuhan meminta pertolongan daripada Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tangan-tangan yang terangkat. Mungkin mereka datang dengan kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang susah dihiburkan, mereka yang terikat dilepaskan. Mereka yang sedang menghadapi masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Mungkin mereka mengalami masalah dalam ekonomi, Tuhan berkati, Tuhan cukupi, Tuhan limpahkan berkat-Mu atas setiap mereka. Mungkin mereka datang dengan masalah dalam pernikahan mereka, dalam rumah tangga mereka. Tuhan, biarlah Tuhan berikan keharmonisan, berikan damai sejahtera buat setiap mereka. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Atau hubungan orang tua dengan anak yang tidak baik, kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Karena kami punya Tuhan yang sanggup menolong setiap kami Tuhan. Kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, sampai kapanpun juga kami akan tetap setia kepada Tuhan. Karena kami adalah murid. Kami mau terus setia sama Tuhan. Karena kami percaya, karena kami sudah begitu banyak melihat perbuatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Sekalipun mungkin doa kami belum dijawab, sekalipun kami belum melihat mujizat, kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang janji-Mu dapat digenapi buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Mari katakan, kuasa-Mu kuatkanku. Dasarku berharap, oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kau sanggup menolong setiap kami Tuhan. Kuasa-Mu kuatkanku. Dasarku berharap, kini aku berserah Tuhan. Setiap rancangan-Mu bagi setiap kami. Pada rancangan-Mu bagiku, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Amin Tuhan. Firman yang kami dengar,
Biarlah itu bukan hanya sekedar berlalu begitu saja Tuhan, bukan hanya sekedar informasi, tapi menjadi kebenaran yang mengubahkan hidup kami. Cara pandang kami memperbaharui motivasi kami ikut Yesus. Kami ikut Tuhan untuk mengejar pribadimu Tuhan, mengejar kebenaranmu Tuhan. Berkat itu hanya bonus, kami percaya kalau kami mengutamakan Tuhan, Tuhan akan memberkati setiap kami, melimpahkan berkat-Mu bagi setiap kami. Ajar kepada setiap kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dan tetap setia sampai akhir hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan, berikan kepada kami hati yang penuh dengan sukacita untuk memberikan yang terbaik. Karena kami tahu Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang masih Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk saudara.